Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahmani 'allamal qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Tadabbur kita hari ini melanjutkan surah Al-Baqarah ayat 211. Ajakan untuk memeluk Islam dan menjalankan hukum-hukumnya. Sebelumnya saya akan perlihatkan sebuah video pernyataan seorang rabi Yahudi tentang keterbukaannya bahwa Islam adalah is a religion of future. Nah, yang bisa bahasa Inggris kasih tahu tetangganya. Walau saya pelan-pelan akan berhentikan sejenak. Ini sebuah pernyataan yang sangat-sangat tegas sekali dan jujur kelihatannya dari seorang rabi Yahudi ini. Да. Значит, во-первых, христианство. Христианство, в общем-то, начало заканчивать свое существование в те времена, когда Маркс писал коммунистический манифест. Если взять его, почитать, он очень четко сформулировал, в общем-то... Siapa kira-kira ibu-ibu yang mau jadi relawan menerjemahkan bahasa ini sekilas? Siapa? Bu Dewi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ini maaf nih kalau saya bukan ahli bahasa Inggris, cuman mungkin sedikit. Pertama kali untuk agama Kristen mulai menghilang sejak era di mana Marx menulis tentang manifesto komunis. Начало заканчивать свое существование в те времена, когда Маркс писал коммунистический манифест. Если взять его, почитать, он очень четко сформулировал. Saat kita membacanya, kita membaca bahwa Kristen describe accurately, secara akurat bahwa itu akan mati. It will die. Положение христианства, то есть оно гибнет. И это действительно так, потому что ini adalah fakta di mana Kristen, we find that it cannot withstand, karena Kristen itu tidak dapat menyesuaikan mungkin ya dengan revolusi sosial. Kira-kira seperti itu mungkin. Revolusi, faktanya bahwa Kristen ini tidak menemukan cara untuk menghadapi revolusi sosial. Ну, в силу того, как оно было построено, значит, оно не смогло устоять против социальных революций. И его гибель началась где-то в Dan Kristen mulai mati pada abad ke-19 and almost until dan pada awal abad ke-20 dan Kristen itu berhenti menjadi agama yang memimpin, leader religion. XIX века
А где-то к началу 20 века христианство практически прекратило существование свое как ведущая религия, которая могла бы, так сказать, действительно... That could bring people or drive them, then that could bring and did not do anything in the religious side, but easily adapted to the modern era. Di mana ya, dan tidak bisa membawa masyarakat untuk melakukan sesuatu menurut sisi dari agama Kristen tersebut, akan tetapi bahkan beradaptasi dengan era modern. Terima kasih. Gantian supaya nggak capek. Siapa? Ya. Jadi di sini Kristen bukan hanya berhenti sebagai leading religion, tetapi juga dia tidak mampu membawa umatnya, dan dia tidak mampu juga melakukan sesuatu dari sisi keagamaan di bidang revolusi sosial ini. Bahkan parahnya lagi, agama Kristen itu terlalu gampang beradaptasi dengan sosial modern. Siapa lagi? Ustaz aja, nggak bisa Pak Ustaz. Bisa. Ini saya kira penting ibu-ibu untuk menambah wawasan pemikiran kita tentang agama. Ini anggap aja kuliah perbandingan agama 4 semester jadi sekian menit. Ini kesimpulannya. Sebab dosennya ibu-ibu langsung Rabi Yahudi, dan ini adalah sebuah pernyataan jujur ya. Dan saya membaca dari awal sampai akhir, ini kelihatannya enggak rekayasa. Держать народ, который могла бы двигать, что-то могла бы сделать, так сказать, с точки зрения религиозной. Вот, оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир, существует их христианско-демократический. Terus? Political Kristen, ya, dengan agama Yahudi, dengan partai Yahudi di Israel, where they are, the authority, apa sambungannya di dalam mereka berdampingan memiliki kekuasaan di Israel itu bersama-sama. Jadi eksistensi Kristen itu kalau dia sebagai partai politik baru bisa eksis ketika berdampingan dengan Yahudi. Ya, agama Yahudi di sana. Партии, да, так же как в Израиле существует тоже, так сказать, партии, которые у власти стоят. Вот, религиозная партия. То есть практически как религия, как... Tapi di lain, di dunia enggak, dengan kata lain, agama Kristen itu sudah mulai menghilang. Have been died, udah mulai mati. Ya, baik, terima kasih. Gantian, kasih ke belakang lagi. Dengan kata lain, spiritualitas agama Kristen dari sisi sebuah group people, jadi sebuah komunitas, sesungguhnya sudah mati. Di abad 20 ini, memang mereka pernah eksis di abad 19. Tapi di abad 20 ini, secara komunitas kelompok, dia sudah mati Kristen itu di abad 20 ini. Некий духовный базис. Dia bicara dalam konteks Eropa ya. Христианство умерло. А ислам, он был заложен в те времена. Ya, ke belakang Mbak. Tetapi bagi agama Islam, hal itu sudah dibangun sejak fondasinya itu mampu beradaptasi. Yeah. Itulah Islam dengan kekuatan, dengan kepercayaan yang kuat, sehingga
Dia tetap bisa tegak dalam keadaan apapun di dunia. dalam keadaan perubahan Apapun di yang dunia. terjadi di dunia ini. Jadi dia mulai menjelaskan Islam dari sisi dia, dan ibu-ibu perlu sudut pandang ini. Jadi di sini tekanannya ya, kita lihat adalah bahwa strong faith. Jadi keyakinan yang kuat punya orang Islam ini yang membuat mereka bisa survive, kira-kira begitu, di tengah perubahan-perubahan dunia. Когда он закладывался, он был заложен именно как очень стойкое, очень жизнестойкое, крепкое учение, которое способно выдержать любые ситуации изменения в мире. Он строился по-другому, ислам. Islam tumbuh dengan beberapa cara atau jalan. Dengan cara yang berbeda. Dan dia bisa memimpin oleh oleh pemimpin yang menerima bagian define apa Ustaz? Dengan pesan yang jelas, yang definitif. Oh, definitif ya, yang terjelas dan tidak ada keraguan dalam hal ini. Ya. Jadi Islam terus berkembang dan tumbuh dengan cara yang variatif di sini. Dan dia tetap memimpin. Yang dipimpin oleh pemimpin yang mampu menyampaikan pesan yang jelas dan sulit untuk didebat. Nah, nanti dia akan bercerita dari mana itu pesannya. У него был живой, реальный руководитель, который, так сказать, получил пророчество, и в этом нет никаких сомнений. Если там с христианством начало заканчивать свое существование в те времена, когда... А где-то к началу 20 века христианство, с точки зрения религиозной, оно двигать, что-то могла бы сделать, так сказать, с точки зрения религиозной. Оно приспособилось, христианство очень удобно приспособилось под современный мир. Существуют их христианско-демократические партии, некий духовный базис для людей. Христианство умерло. А ислам, он был заложен в те времена, когда он закладывался, он был способен выдержать любые ситуации изменения в мире. Он строился по-другому, ислам. У него был живой, реальный руководитель, который, так сказать, получил пророчество. И в этом нет никаких сомнений. Если с христианством есть разные... Lanjut. Tidak seperti Kristen di mana banyak perbedaan tentang kenyataan atas keberadaannya, dan ada perbedaan yang sangat jelas di antara sekte-sekte Kristen yang beraneka ragam. У самих христиан есть вопросы по этому поводу. То в исламе все достаточно просто. Был пророк, получал... Ya, terus? Tapi dalam Islam itu sangat jelas. Nabi Muhammad, ada Nabi Muhammad. Kemudian Allah reveal itu apa ya? The God reveal to him. Apa? Menurunkan wahyunya ya. Menurunkan pesannya, firmannya ya kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Quran. Ya. Пророчество, стал создавать свою общину религиозную, и на это... Terus? Kemudian dimulai dengan membangun sosial komunitas agama, dan berdasarkan hal ini atau dasar ini membangun komunitas baru dan testament, pernyataan-pernyataan baru. В основе он построил новое, так сказать, новую общину, новое учение, причем оно оказалось достаточно устойчивым. Kemudian berbalik ya, bahwa hal-hal ini mengajarkan
untuk tetap bertahan, dan kita akan menemukan secara jelas kalau kita membaca Al-Quran. Jadi doktrinnya ini akan semakin jelas kalau kita membaca Al-Quran. Потому что, ну так, если почитать Коран, это видно. Видно просто из самого Корана, что значит... Ya, sangat jelas dalam Al-Quran pengajaran dalam mengenai revelation. Revelation ini lebih wahyu sebetulnya. Wahyu ya kan Tuhan. Bahwa wahyu ini dibuat untuk selalu sanggup bertahan dalam situasi sulit. Sesulit apapun situasi. Sulit apapun. Учение строилось таким образом, чтобы оно выстояло в сложных Jadi ситуациях. orang Islam itu dengan wahyu yang dipegangnya mampu bertahan di segala situasi. Terus? Ustaz nggak gantian? Stres. Ya udah ganti lagi, lanjutin. Ya. Saya coba. Ya. Saya juga coba-coba ya Bu ya. Ya. Inilah yang sesungguhnya terjadi. Inilah yang sebenarnya terjadi. Ajaran-ajaran Islam telah survive, bertahan dan tetap berdiri tegak dalam situasi sesulit apapun. Dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Оно и произошло, это учение, ислам выстоял, сумел выстоять в сложных ситуациях. Но еще плюс у него было преимущество, что ислам зародился. Ya silakan. Ini tambahan sesuatu yang sangat penting yang sudah ditandain dalam Islam, yang melekat atau yang tertanda pada tubuh Islam, bahwa Islam muncul di timur, mulai dari timur. Родился на востоке, вдали от Европы, от всех социальных революций. Jauh dari Eropa, di mana sosial dan revolusi industri, Islam telah jauh sekali dari ini semua. Dan dia telah jauh terlahir. Dia telah terlahir dan menjadi cukup kuat. Jadi di tengah revolusi industri yang terjadi di Eropa, Islam yang lahir di timur itu telah lebih dahulu memulai sebuah lingkungan sosialnya dengan berbagai revolusi sosialnya, meskipun jauh dari Eropa, dan dia sudah cukup kuat untuk bertahan dan cukup kuat untuk maju. Ini gambarannya. Революция, там технических революций, он был вдалеке зародился, вдалеке развивался, и, значит, он достаточно серьезно укрепился. А сегодня, то есть, sekarang di zaman modern kita, setelah datang demokrasi itu menjadi unlimited, tidak terbatas, ateis yang tidak terbatas. Ya, justru di zaman modern yang kita sebut modern, lalu berkembangnya sistem demokrasi, hakikatnya demokrasi ini ada unlimited atheism. Jadi demokrasi ini sebetulnya bukan sekedar sebuah sistem politik satu negara, tapi ada faham di balik itu semua yang menggulirkan ini. Dan faham ini adalah faham ateis yang tidak ada batasnya. Baik, sekarang coba lihat. Sekarang kan isunya hukum rimba di negara hukum. Ya, ini yang terjadi di Indonesia. Yang namanya HAM, ini kan buatan manusia. Yang namanya demokrasi, ini juga buatan. Sistem apapun ketika sudah copot dari akar Tuhannya, itulah yang namanya hukum rimba. Rimba itu artinya menentukan siapa? Hewan yang paling. Manusia ini tanpa Tuhan hanyalah hewan yang berbicara. Jadi hukum manusia sesungguhnya adalah hukum rimba. Saya mau bilang kepada polisi, ini kasus cebongan gitu kira-kira. Cebongan atau apalah namanya. Percaya deh, polisi dengan semua atributnya itu pasti akan bela temennya. Tentara juga akan bilang, kalau memang itu Kopassus yang melakukan,
Ngaku aja, bilang saya melakukan ini, insya Allah nanti teman-temannya di belakang akan biayai keluarganya kalaupun kamu masuk penjara. Karena setiap kesatuan punya kebanggaannya sendiri, punya energi sendiri. Walaupun atas nama keamanan dia akan berbicara di publik, tapi selama hukum manusia nggak akan berjalan. Indonesia ini akan tenang kalau sudah berani ada menetapkan kisos, nyawa bayar nyawa, mata bayar mata, hidung bayar hidung, gigi bayar, begitu kan? Kalau enggak ini dendam terus, enggak akan selesai. Itulah makanya di dalam kisos itu ada kehidupan. Maksudnya tidak akan berlanjut yang namanya dendam. Lihat di persidangan berapa banyak keluarga terdakwa tiba-tiba keluarga korban tiba-tiba menyerang terdakwa karena hukum yang tidak tegas. Jadi semangat demokrasi sebetulnya adalah semangat unlimited. Ini kata si Rabi. Maksud saya kalau Rabi aja udah bisa ngomong kayak begitu, berarti mestinya kiai lebih parah itu. Наши, так сказать, времена, да, последние, скажем, когда пришло время, ну, так скажем, оголтелого атеизма, поскольку демократия – это оголтелый атеизм. Это не просто, так сказать... Lanjut. Demokrasi adalah sesuatu yang buruk. Ini lebih di atas ateisme, lebih di atas ateis. Iya. Demokrasi lebih menjijikan lagi, lebih menggelikan lagi barangkali bahasa Indonesianya gitu ya. Sebab demokrasi adalah puncak daripada ateisme. Sekarang ini kita sudah menuhankan hukum manusia atas nama demokrasi. Kita sendiri yang susah. Такое вот демократия — это страшная вещь. Это атеизм, доведенный, так сказать, до высшей точки, до абсолюта, да. Так вот, когда пришло время вот этого... Tentu saja dalam waktu ini demokrasi mulai menyurut di dunia. Iya. Gejala anti demokrasi di Indonesia dan di dunia sudah mulai, walaupun mereka-mereka yang hendak berkuasa senantiasa menggaungkan ini. Jadi saya perhatikan di dunia, apakah di Indonesia ataupun di dunia Arab yang sedang Arab Spring, mereka ingin eksis, mereka meneriakan demokrasi, walaupun di dalam benak mereka, mereka sadar menegakkan demokrasi itu seperti menegakkan benang basah, karena mereka sendiri nggak punya pegangan yang pasti itu apa. Mereka sendiri nggak punya sosok yang harus dicontoh seperti apa. Yang namanya negara demokratis di dunia ini kalau mau dicari contohnya, orang mau kuliah kemana? Di mana belajar demokrasi itu dan apa buku pegangannya? Juga sangat liar. Pemahaman orang tentang demokrasi sangat liar. Jadi mereka cari berdasarkan worldview apa yang ada dalam kepalanya, filsafat apa alirannya, maka dia tafsirkan suka-suka dia. Самого демократии, когда демократия начала заливать весь мир, когда от христианства практически остались только, pada saat itu tidak tertinggal sedikit pun tentang Kristen. Nggak ada lagi sisanya Kristen itu sudah. Terus tinggal sejarah, bangunan sejarah. Hanya tinggal sebuah bangunan sejarah saja Kristen itu. Ini menurut seniornya orang Kristen. Памятники архитектуры, так скажем. Больше почти ничего. Terus? Just as there remains. Pas ketika tidak tersisa apapun dari Judaisme. Ya, Judaism pun akan hilang. Terus?
sebagai hasil dari hasil dari kejatuhan di bawah bayangan Zionis. Shadow of Zionism. Jadi ketika kita di Jordania bersama-sama kelompok dunia anti Zionis, beberapa rabi-rabi seperti mereka bergabung bersama kita yang anti Zionis. Jadi di tengah arus ateisme demokrasi, maka lenyaplah Kristen. Pada saat yang sama, kenapa Judaism juga kemudian lenyap? Itu sebab dibawa oleh bayang-bayang Zionism itu. Judaism tentu jauh lebih kecil komunitasnya, pengaruhnya dibanding Kristen. Jadi kalau Kristen saja habis, maka tapi mereka menjelaskan bahwa kenapa ini terjadi pada Judaism, karena pengaruh daripada Zionisme. Иудаизма в силу того, что он попал под колпак сионизма, тоже практически ничего не осталось. И в мире сегодня... Demikian dunia saat ini tidak tersisa apapun agama kecuali Islam. Allahu Akbar. Jadi kalau kita mau jujur sekarang, di tengah tekanan Islam, di tengah pelecehan terhadap Islam ini, coba lihat pasca 9/11, apakah Islam berkurang di Amerika? Apakah masjid berkurang di Eropa? Cuma di Indonesia aja yang kurang percaya diri. Makanya perlu dimotivasi lagi. Orang Indonesia sebetulnya tinggal siapa yang memotivasinya, yang meyakinkan dia bahwa agamanya sungguh eksis. Dan sekarang kristenisasi memang sekarang menuju ke sini, karena di negaranya mereka tidak eksis. Jadi di Indonesia memang yang lagi diobok-obok ini. Kita lanjut dulu. Кроме ислама ничего не осталось. И ислам, кроме всего прочего, он... Apapun itu, pertumbuhan Islam di atas semuanya, ya. Supaya siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad SAW kemudian. Jadi di atas semuanya, di tengah perkembangan Islam, karenanya siapapun yang nantinya menjadi pengikut Muhammad, был так сформирован, что те, кто пошли за Мухаммадом, и те, кто в дальнейшем, так сказать, следовали за этой религией, dan komit pada pengajaran agama ini, so they are always in. Mereka akan selalu terhubung dengan penciptanya. Nanti dia akan jelaskan lagi. Ini kelihatannya penjelasannya lebih cerdas dari dosen-dosen Muslim ini di kampus-kampus. Nah, dia melihat secara fisik, secara rasional saja. Kenapa orang yang nantinya menjadi pengikut Muhammad akan selalu terhubung kepada si pencipta? Kenapa? Lihat analisis beliau. Они, как это сказать, они постоянно находились в состоянии общения с Творцом. То есть христианин, sementara Kristen, pergi ke gereja, ketika pergi sekali ke gereja pada hari Minggu, it is considered dianggap sebagai sesuatu yang bagus, sesuatu yang sangat besar, sesuatu banget lah gitu. Big thing, ya. Seminggu sekali pergi ke gereja, merasakan sesuatu yang sangat besar. Он там, если ходит раз в неделю, в воскресенье в церковь, это хорошо. В чем тоже, так сказать, да. А мусульманин он... Sementara Muslim sujud
di lututnya. Selalu berlutut lah kira-kira, melekatkan lututnya. Di waktu sholat 5 kali sehari. Ya, sementara orang-orang Islam itu melekatkan lututnya setiap sholatnya 5 kali sehari 5 kali. 5 раз в день опускается на колени. 5 раз в день. Причем строго выведены по времени. 5 kali sehari dan pada waktu tertentu, pada waktu-waktu spesifik, di mana saya tinggal dengan mereka. Dia menceritakan tentang dirinya dulu ketika saya hidup bersama mereka di sana. Это сказать, я же с ними там живу, да? И кроме того, я когда вот, скажем, ездил lebih jauh ketika saya berkeliling ke Eropa, ada beberapa pojok di airport. Ada satu pojokan di setiap saya ke Eropa, ada sudut-sudut yang menenangkan di airport itu. Европу я где-то время там в аэропорту был, там такой тихий закуточек. Ну, пришло время молиться, значит я пошел. Lalu tiba waktu sholat, saya pergi ke sana, saya menemukan Muslim mendekat pada saya. Ini kisah di airportnya ya. Шел в этот закуточек. Ко мне пришли туда 2 мусульман. Я стоял, молился там свое, они, значит, Saya berhenti sembahyang ketika mereka orang Muslim itu menggelar Quran di lantai dan berlutut dalam sholat, dalam sembahyang. Inilah Islam. Jadi sudut tenang itu bukan musola. Jadi ketika si Yahudi ini juga sedang menyudut untuk beribadah kepada Tuhannya, tiba-tiba datang orang Islam juga. Dia berhenti di ruang tenang itu dan menggelar Quran untuk melakukan salat. Ini pengalaman pribadi dia. Ya, dan ini dilakukan bukan secara grup ya, secara individu. Betapa komitmen tinggi seorang Muslim untuk selalu terhubung dengan penciptanya. Жили газетки, стали на колени. Это ислам. И в общем, это говорится. Apapun semua ini mempunyai arti. Orang-orang bersembayang 5 kali sehari. Jadi apapun maknanya semua ini yang sudah diceritakan tentang kondisi umat Islam tadi, yang jelas orang Islam punya 5 waktu sholat setiap hari. Очень много. Человек 5 раз в день, хотя бы на 5. Это там молитва очень небольшая. Я смотрел, вот у меня так, была возможность. Yang belum. Ya udah, kamu terus saja. Aku bisa melihat waktu-waktu sholat Muslim, orang Muslim. Dan yang tertulis di dalamnya. Смотреть молитву, что в ней написано, значит, молитва очень небольшая, но она очень серьезная, она очень глубокая. Sholatnya nggak lama, tetapi sangat serius dan dalam, sangat dalam. Khusyuk ya. Jadi 5 kali memang setiap hari, tapi tidak lama. Namun sangat serius dan dalam, khusyuk. На 5 минут. Ketika seseorang bersujud untuk 5 menit dan berlutut ya, dan membaca tulisan yang sudah tertulis, tulisan yang становится на колени, наклоняется, произносит то, что там написано, он общается в этот момент со Всевышним. Ini adalah waktu di mana dialamatkan pada Allah,
the Most High, yang maha tinggi. Lalu inilah sesuatu yang sangat penting dan arti yang besar. Dan memiliki arti yang sangat besar. Jadi 5 menit berlutut sambil membaca bacaan yang tertulis tentu di dalam benaknya, yang semuanya ditujukan kepada Allah yang maha tinggi, ini merupakan sesuatu yang sangat penting dan memiliki makna yang sangat besar. Это очень важно, это очень много. Поэтому ислам, в общем, это... Makanya Islam adalah agama yang total untuk masa depan. Jadi jelas sekali bahwa Islamlah yang akan menjadi agama masa depan nanti. Oke, saya cukupkan dulu karena banyak makan waktu. Yang jelas saya sudah tahu ada translator, ada interpreter, ada editor. Video ini sengaja saya tampilkan dari sudut pandang Rabi Yahudi yang melihat betapa besar potensi Islam ke depan. Namun bukan berarti kemudian ini sepi dari orang yang hendak menodai Islam dan membuat kita kehilangan percaya diri terhadap Islam kita. Mari sekarang kita masuk kepada surah Al-Baqarah ayat 211 dan 212. Ajakan untuk memeluk Islam dan menjalankan hukum-hukumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Sama-sama kita ikuti qorinya dan kita angkat suaranya. Sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul 'iqab. Sal, tanyakanlah. Sa'ala yas'alu. Bisa is'al atau sal saja. Tanyakan Bani Israel kepada Bani Israel. Kam, berapa? Jadi kalau nanti belanja, kam, berapa ini harganya? Ya, Siti Rahmah. Kam atainahum. Jadi berapa banyaknya telah kami datangkan kepada mereka min, dari ayatin bayyinah, ayat-ayat yang nyata. Ditafsirkan, berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Jadi di sini sebetulnya bukan pertanyaan ya, walaupun kesannya bertanya. Hanya untuk menegaskan bahwa sesungguhnya sudah banyak ayat-ayat yang didatangkan kepada mereka sebagai peringatan sekaligus sebagai bukti yang nyata. Wa man yubaddil, dan barang siapa yang mengganti nikmatallahi, nikmat Allah, min ba'di, dari setelah ma ja'athu, apa yang telah datang, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, sangat keras siksanya. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya,
maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Ada berapa poin penting di ayat ini? Satu, perintah Allah kepada Muhammad untuk bertanya kepada Bani Israel. Jadi kita juga berhak untuk mempertanyakan itu kepada mereka. Tanyakan kepada mereka, berapa banyak? Apa yang kita diminta untuk menanyakan di sini? Berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah Allah berikan kepada mereka. Ini dua. Jadi diperintahkan kepada Muhammad dan umat Islam untuk bertanya kepada Bani Israel. Poin kedua, bentuk pertanyaannya adalah berapa banyak nikmat yang telah Allah datangkan kepada mereka. Poin ketiga, ancaman Allah di sini ya. Dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maka sesungguhnya Allah sangat keras siksanya. Jadi ada 3 poin di sini. Poin pertama, perintah untuk bertanya. Kedua, redaksi pertanyaannya. Dan yang ketiga, ancaman Allah kepada orang yang mengganti nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Jelas 3 poin ini. Kita lihat tafsir Jalalain. Sal, tanyakanlah hai Muhammad Bani Israel kepada Bani Israel sebagai pukulan bagi mereka. Kam, berapa banyaknya? Atainahum, kami berikan kepada mereka. Kata kam adalah pertanyaan sebagai objek kedua bagi sal. Min ayatin bayyinah, berupa tanda-tanda yang nyata atau kuat. Misalnya terbelahnya laut, turunnya manna dan salwa. Lalu mereka sambut dengan kekafiran. Baru saja lolos dari laut terbelah dan melihat dengan kepalanya sendiri kalau Fir'aun dan pasukannya tenggelam. Sampai di darat mereka selamat, yang tadinya nangis-nangis. Melihat orang-orang kok menyembah, enak juga kalau menyembah Tuhan itu pakai patung ya, pakai batu, pakai pohon. Musa, buatin kita Tuhan juga dong kayak mereka. Kalau kita jadi Musa, kira-kira seperti apa geramnya? Enggak cukup kah bukti yang paling jelas itu? Tanya si patung-patung yang sedang mereka sembah ini. Seandainya terjadi gempa, kira-kira si Tuhan yang disembah ini bisa selamat nggak kalau nggak digendong sama si penyembahnya? Lihat itu sesajen-sesajen yang ditaruh di depan patung-patung, benda-benda ini semua. Kalau makanan yang dicuri sama lalat, dia bisa ngejar lalat nggak? Gitu. Kok bisa-bisanya baru saja melihat keagungan Tuhan, malah ingin berbuat musyrik. Yang kedua, mereka kehausan di padang pasir menuju negeri yang dijanjikan, the promising land. Haus, tiba-tiba mereka dinaungi awan sehingga teduh. Tiba-tiba datang itu burung-burung salwa, mendekat kepada mereka, minta disembelih dan minta dibakar. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba turun pula manna, cairan manis. Itu semua tanpa mereka minta, hanya karena doa Musa alaihissalam, mereka akhirnya segar. Lalu apa kata dia? Bosan dengan satu jenis makanan. Padahal yang turun 2. Bukannya 2, 1. Lo kan mana sama salwa? Mana itu cocolannya salwa. Jadi 2 dibilang 1. Dan mereka tidak bersyukur. Dikasih makanan hebat dari langit, minta makanan bumi. Itulah tabiat Bani Israel. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, tapi mereka mengingkarinya. Sebetulnya ada 9 ayat, ada 9
tanda-tanda kebesaran yang Allah berikan kepada Musa untuk diperlihatkan kepada Bani Israel. Tapi dasar Bani Israel ya, bebal, makhluk paling bebal di muka bumi ini. Ya sebetulnya kita juga ada yang mirip-mirip Bani Israel, bebalnya begitu. Susah sekali diajak berislam. Diajak total ke Islam itu susah. Banyak sekali alasannya. Ya itu kan Nabi Muhammad, kita kan bukan Nabi Muhammad. Tuh. Yang kedua, ya kita juga kan masih hidup di dunia. Dua. Kayaknya Islam itu cuma untuk Muhammad. Yang kayaknya Islam itu cuma untuk akhirat. Ketika diajak berjuang, mulai deh pelit-pelitnya muncul. Ya, Islam itu dikasih yang seupil-seupil gitu. Rasanya kalau sudah sedekah 1000 hari ini, surganya udah deket banget. Setelah 5 tahun gak nyumbang masjid, hari ini nyumbang masjid, rasanya udah di emperan surga gitu. Apalagi tambah tahajud semalam, minta-minta rezeki, rasanya udah masuk pintu surga gitu. Setelah itu dalam kehidupan kesehariannya, dia memberikan Islam hanya yang sedikit. Selebihnya dunia saja. Banyak orang tua yang sedih kehilangan fisik anaknya. Apakah anaknya diperkosa, anaknya disodomi, anaknya hilang? Tetapi sesungguhnya banyak orang tua yang kehilangan jiwa anaknya, yang diperkosa oleh kekafiran, yang disodomi oleh sekularisme, yang dirampok oleh liberalisme. Orang tuanya cuma cari kerja, ngempanin fisiknya anaknya, tapi anaknya sebetulnya tidak ada jiwa di dalam dirinya, tidak ada Islam di kepalanya, tidak ada perjuangan untuk Islam di kepalanya, tidak ada. Sekolah, kerja, cari duit, kawin, mati. Rasulullah SAW pesankan, ra'su kulli amrin al-Islam. Urusan paling penting di dunia ini adalah mengurusi Islam. Berapapun gajimu, berapapun tingginya jabatanmu, gak penting kamu kalau tidak mengurusi Islam. Itu kata Rasulullah. Tapi karena sekolahannya lain, orang penting itu adalah orang yang kalau sudah jadi anggota DPR, kalau sudah jadi kepala dinas, kalau sudah jadi presiden. Enggak. Saya selalu tegas. Terakhir kemarin di sebuah BUMN di airport, saya bilang, berapapun gaji Anda, berapapun tingginya jabatan Anda, kalau tidak mengurusi Islam, Anda bukan orang penting. Lihat itu. Kenapa pramugari-pramugari Muslim diperkosa akidahnya untuk melayani agar penumpang-penumpangnya minuman keras? Bukankah pemetik anggurnya, pemerasnya, transportirnya, pelayannya, dan pemabuknya sama dosanya, gak ada bedanya. Sedikit saya bercanda kepada mereka, tentu bahasa saya nggak begini. Ini karena saya sedang menekankan di sini. Memangnya nggak diakui kalau nggak melayani minuman keras, tapi bolehlah sedikit-sedikit. Banyak juga kan yang pramugari non Muslim. Ya giliran melayani minuman keras, yang non Muslim aja suruh jalan. Kenapa susah? Sehingga saya katakan yang paling bertanggung jawab adalah manajemen di grup, dari presidir sampai ke para direksi yang paling gede dosanya.
kalau mereka tidak berjuang untuk Islamnya. Terbukti kok GM hotel berbintang 4 yang pemilik hotelnya ini kafir semua di Bali. Temennya Bu Nina Mbak Aca ini, ketika dia menjadi GM, pokoknya restorannya harus halal semua. Awalnya komisaris kafirnya itu sempat ragu, tapi karena dia komit, dia jalani, aman-aman aja tuh hotel. Sampai satu ketika ada pelanggan atau ada klien yang mau nginep di hotel itu, tapi pakai internet daftarnya, dia nggak tahu kondisi hotel bintang 4 ini di Jalan Gatot Subroto di Denpasar, tempat saya nginep setiap bulan ke sana. Setelah masuk ke bar, nggak ada. Telepon minuman keras, nggak ada. Wah, salah masuk hotel gue ini. Komplain lah dia ke manajemen. Ke manajemen yang sebagian besar pegawainya itu orang Hindu. Waitersnya, office boy-nya, sampai kepada bellboy-nya itu banyak kan Hindu. Karena si GM-nya punya perut sebagai seorang Muslim dan mereka ingin spesifik dan punya diferensiasi, ya santai aja nih si GM. Marahlah si klien ini, tamu ini, nulis di internet, ini hotel nggak bener, nggak ada bar, nggak ada whisky, nggak ada wine, nggak ada ini, bla 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 bla. Berantemlah mereka di internet antara yang pro dan yang kontra. Dia nggak usah mikirin yang kontra yang udah banyak. Ini jadi marketing gratis. Akhirnya yang pro cari hotel ini. Berbalik malah, yang pro jadi penasaran. Oke juga tuh ada hotel di Bali yang restorannya sertifikat halal, boleh juga nih. Kita sering bikin pengajian di sana. Kelas tadabbur Quran kita kalau di Jakarta di sini, kalau di Bali di hotel itu setiap bulan. Hah? Nanti dulu, ntar prostitut. Udah? Lalu karena ini menyebar ke publik internasional, pusat manajemen Estonia telepon ke hotel itu. Betul kamu tidak menyiapkan ini? Benar. Kenapa? Ya karena kita ingin diferensiasi. Terus ini bahasa kemanusiaannya. Bagaimana okupansinya meningkat? Ya udah terusin aja. Ini kan soal keberanian. Apa Garuda itu nggak hebat kalau kemudian nggak nyiapin champagne? Ganti aja dengan minuman khas Indonesia yang bisa menurunkan tekanan udara. Apa nggak keren kalau pilotnya bilang kepada seluruh penumpang, sekarang sudah masuk waktu duhur. Kenapa cuma waktu kejedah doang ini diumumkan? Kemarin saya bercanda begitu di hadapan direksi. Enaknya ngomong lepas kayak gini karena perut kita nggak bergantung sama siapa-siapa tuh enak. Gitu. Urusan dicekal nggak dicekal emang gue pikirin. Bebas saya ngomong. Mau belajar ya datang aja ke sini. Selesai. Gitu. Supaya saya bisa lentur menyampaikan kebenaran. Penting mana para penumpang kita sekarang berada di ketinggian 4.700 kaki dari permukaan bumi? Penting mana dibanding para penumpang sekarang sudah masuk waktu asar? Sama-sama penting, tapi lebih penting terus saya ceritakan juga begini. Coba kalau Anda jadi pramugari atau jadi pilot di Garuda nih, seorang syekh sholat bertanya maksud saya di pesawat, dia buta karena kelamaan disetrum di Israel, di penjara Israel.
Apakah sekarang sudah masuk waktu sholat? Sudah, Syekh. Baik, semua tayamum. Paling cuma 3 atau 4 orang kita di situ. Tayamum lah. Tiba-tiba suaranya menggelegar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang di depan duduk menengok ke belakang, yang di belakang nengok ke depan. Ada apa nih? Ada jihad apa gimana gitu kan? Kiri kanan pada nengokin. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Sementara biasanya orang Islam yang gak percaya diri itu kalau sholat di pesawat udah kayak unyil begitu. Malu kalau ketahuan dirinya. Oh, ada yang pakai selimut lagi, selimut pesawat ditutupin biar gak kelihatan lagi sholat Allah. Ada, saya bilang kan bukan di sini. Jangan tersinggung dong. Yang tersinggung berarti waktu kesini nggak mandi pagi tadi itu. Udah selesai, ditanya, Syekh, ini teman yang nanya ini mau tahu aja, apa maksud antum tadi komatnya keras? Merasa mengganggu tetangga nggak sih? Kenapa sholat antum begitu tegas? Apa nggak takut teriak? Coba dengarkan. Dengan bangga mereka menyetel lagu-lagu maksiat di tengah-tengah kita. Dengan bangga. Kenapa kita nggak bangga menyebut nama Allah? Pesawat ini dipegang sama siapa? Kamu nggak lihat? Dengan bangga mereka menyajikan minuman keras di samping kita. Kenapa kita tidak bangga menyatakan sholat kita kepada mereka? Ini baru orang Islam. Siap bos. Gitu Pak. Kan sudah terlalu banyak. Naik pesawat ini juga kita bisa berada di pesawat karena siapa? Punya ongkos siapa yang ngasih? Keluarga yang kita tinggalkan sehat-sehat siapa yang biayain? Pesawat nggak jatuh siapa yang jagain? Happy landing siapa yang jagain? Itu pilot dibuat melek nggak dibikin ngantuk. Pilot dan co-pilotnya siapa yang jagain? Siapa yang kasih mata itu semua? Matanya tetap melek sehingga nggak rabun, sehingga tetap melihat dengan jernih. Radar nggak salah, siapa yang kendalikan? Saya baru sadar ketika saya turun di Soekarno-Hatta, diinformasikan, Ustadz kalau bisa jangan terbang dulu, sebab radar di Soekarno-Hatta hari ini mati akibat mati lampu. Untung dibacanya pas saat di airport. Waduh. Kesempatan ketika saya diminta berbicara di Angkasa Pura II di Soekarno juga tak ceritain lagi ini. Kalau bukan Allah yang lindungi semua ini, udah tabrakan semua pesawat itu. Karena radar tidak berfungsi. Siapa yang melindungi semua? Terus kenapa malu-malu menyebut nama Islam? Tidak menganjurkan demikian. Dan barang siapa wa may yubaddil nikmat Allah, maksudnya tanda-tanda yang telah diberikannya karena merupakan sarana memperoleh petunjuk, mim ba'dima, setelah ja'athu, nikmat itu datang kepadanya lalu dia menjadi kafir, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah syadidul iqab, amat berat siksanya. An Mujahid, sal bani Israil kam atainahum min ayatin bayyinah ma dzakarallahu fil Qur'ani wa ma lam yudhkar wa humul yahud. Diriwayatkan dari Mujahid mengenai firman Allah, tanyakanlah kepada Bani Israel berapa banyaknya tanda-tanda kebenaran yang nyata yang telah kami berikan kepada mereka. Ia berkata, maksud ayat ini tanda-tanda kebenaran yang nyata, baik yang disebutkan dengan Al-Quran atau yang tidak disebutkan. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi. Maksudnya yang diajak berbicara di sini, maksud saya yang diceritakan kasusnya adalah kasus orang
Yahudi. Ada yang diceritakan di dalam Al-Quran tentang 9 nikmat itu, atau 10 nikmat jika dipecah salah satunya menjadi 2. Dan lainnya diceritakan di dalam Taurat dan Injil. An Abil Aliyah qauluhu wa man yubaddil ni'matallahi yaqulu man yakfur bi ni'matillahi min ba'di ma ja'athu. Diriwayatkan dari Abu Aliyah mengenai firman Allah, dan barang siapa yang menukar nikmat Allah setelah datang nikmat itu kepadanya, maksudnya kata dia adalah mengganti nikmat Allah, maksudnya mengkufurinya sesudah nikmat itu datang. Siapa sih orang buta itu? Saya coba kasih lihat video. Buta mata tapi tidak buta hati. Ini seorang dai besar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dia orang buta. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha aw adhun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati. Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Someone told me, a kid or a teacher, they said, you know, you can't do that, you're blind. And I didn't know what blind was. So when I went home, I asked my mom, so what's blind? And she said, you're not blind, you just can't see. When I took my shahada and I was hearing the Quran, I heard that ayah, and I'm like, that's what that kind of solidified it as haqq for me, right? Because Allah said that literally. He said, you know, it's not. Jadi awalnya dia minder karena dia tidak bisa. Lalu dia bertanya kepada ibunya, what is blind? Apa itu buta? Kamu tidak buta, kamu cuma tidak bisa melihat. Lalu apa bedanya buta sama nggak bisa melihat? Tidak sama. Itu makanya Al-Quran mengatakan banyak manusia ini bukan buta mata biologisnya, tapi buta mata hatinya. Nah, disinilah kita harus selalu kinclongkan mata hati, terutama dalam melihat persoalan-persoalan dunia, supaya kita banyak menikmati nikmat, banyak merasakan nikmat, sehingga setiap kemenangan kecil yang ada di depan matanya, di depan mata kita, kita tetap selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi terus terang memang tidak gampang. Kita harus ngaji berulang-ulang. Saya sendiri pelototin terus. Apalagi nih program selanjutnya harus saya lakukan untuk pribadi. Sebetulnya kalaupun saya ngajar di sini, ini cuma efek bahwa saya harus lebih dalam lagi. Ya hampir dibilang untuk pribadi lupa, nggak berpikir mau jadi orang kaya gitu, mau sih, tapi ya kayak siapa gitu. Tapi ada yang lebih menarik ternyata untuk didalami. Ya, saya berharap ibu-ibu juga terus meningkatkan itu semua. Apalagi Ramadan tinggal 97 hari lagi ya. Nah, countdown sekarang. Di internal saya bikin aturan. Kita sudah harus khatam Quran yang Arabnya sebelum Ramadan. Dan di pengkaderan kita sudah harus khatam baca terjemahannya sebelum Ramadan. Kita butuh 100 jam, silakan diatur waktunya. Dan saya minta asisten bikin
buku pemantauan. Sudah sampai mana bacaan terjemahannya? Saya mau gituin ibu-ibu nggak tega. Gitu. Hah? Ibu butuh waktu minimal 100 jam dari sekarang untuk bisa menyelesaikan bacaan Arabnya, bacaan terjemahnya, lalu mengambil pesan-pesan penting di dalamnya. Kalau sekaligus itu bisa dilakukan, sekali walaupun tidak terlalu dalam, insya Allah sudah punya kacamata di dalam hati untuk melihat persoalan dengan baik. Tetapi kalau mau bareng memang harus yang komit, sebab ini menghabiskan umur untuk sesuatu yang sangat penting. Jadi nggak bisa dengan yang sambil lalu. Ya, di sini saya sudah membuat sistem, jadi ada zikir pagi, ada zikir sore. Saya juga sudah mulai mengajar tauhid 3 kali seminggu di sini, sebab saya ingin nanti menuju Ramadan suasana pesantren ini betul-betul berjalan. Dan sekarang saya cari tempat buat kos-kosan yang mau kos di sekitar sini, karena kalau dia berada di sini 1 minggu atau weekend saja, dia akan merasakan atmosfer suasana pesantren penuh dengan kegiatan. Jam 3 malam bangun, kemudian qiyamul lail bersama ustadznya, tilawah sampai menjelang subuh, sholat subuh berjamaah, kemudian baca Quran. Jam 5 zikir pagi, kemudian istirahat sejenak, jam 9 materi sampai setengah 11, sampai jam 10. Istirahat sejenak, kemudian materi sampai jam setengah 12. Setengah 12 sudah standby lagi baca Quran, sampai kemudian sholat zuhur. Usai sholat zuhur, makan siang, kemudian dinamika kelompok dan perpustakaan, membaca. Kemudian 15 menit sebelum asar, tilawah Quran lagi. Nah, lalu sholat asar berjamaah. Pada asar berjamaah, kemudian ada variasi, ada materi, ada olahraga. Jam 5 sudah standby di sini untuk zikir sore. Zikir sorenya 20 menit. Menjelang maghrib, kemudian tilawah dan tahfidz, kemudian sholat maghrib. Sholat maghrib, dari maghrib sampai isya, materi lagi tauhid. Ada makan setelah itu. Apanya? Ada busuk. Saya tahu ibu-ibu di sini semua nggak ada yang masak. Jangan belagu deh. Nggak ada yang masak, pembantunya yang masak semua. Nah, saya tahu cuma telepon sama SMS. Nah. Jangan bilang-bilang masak. Ibu-ibu sini nggak ada yang masak. Itu tangannya halus semua. Nah, jadi ini memang bukan buat ibu-ibu, buat yang mau. Ya, ini bukan buat ibu-ibu di sini, buat yang mau serius. Baik. Your eyes that can't see, but it's the hearts that are what actually go blind, right? So that's what I kind of meant when I said blind. To be blind is to be kind of disabled, and I didn't mean it from the eye sense. I meant it from the heart sense. Right? That's actually what the ayah means. It's like summun bukmun umyun fahum la yaqilun. Those people, they are deaf, dumb, and blind, and they don't have any intelligence. Right? It doesn't mean that they can't hear and can't see literally, but their hearts are sealed. So they don't hear or see because of the seal that's on their hearts. Those are people that fail to understand what Islam is. Some of them are Muslims claiming to be, and some of them are not. Coba lihat video ini. Ini sudah pasti agak silat ya minggu lalu ya. Jadi bagaimana orang yang mensyukuri nikmat dan orang yang mengajak orang lain mensyukuri nikmat. Jadi ceritanya di pinggir jalan ada orang buta yang menanti sekeping dua keping sumbangan.
bagaimana dia menilai dirinya. I'm blind, please help. Rata-rata kan orang kalau merasa dirinya buta begitu, memandang dirinya, padahal banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dan bagaimana caranya mengajak orang lain bersyukur, kita lihat video selanjutnya. Tiba-tiba ada ibu jamaah di sini lewat dulu. Ya. Hah? Dulu. Ini orang mungkin konsultan, mungkin marketing, mungkin orang HRD. Kasihan melihat banner orang ini. Diganti dia tulisannya. Nah, orang buta ini bingung, nggak nyumbang, nyoret-nyoret kertas gue lagi. Dipegang sepatunya, dikenali siapa orang ini. Oke, dia nggak perlu ngasih duit kalau ditinggalkan orang ini. Apa yang terjadi setelah itu? Sumbangan yang banyak sekali. Banyak yang ngasih. Hampir penuh kalengnya ini. Nah, datang lagi dia. Nah, sepatu ini lagi. What did you do to my sign? Ada apa dengan kamu? Tanda apa yang kamu berikan ke saya? Different words. Saya tidak merubah apapun, saya cuma merubah kata-katanya doang, substansinya sama. Nah, ini tulisannya. It's a beautiful day, and I can't say it. Jadi dia tidak merubah substansi, tapi merubah bahasa. Banyak orang kaya yang tidak bersyukur. Tapi banyak orang miskin tidak mengeluh dan tidak mengemis. Anti bagi dia mengemis. Haram bagi dia mengeluh. Coba lihat bahasanya. Pertama dia mensyukuri dulu. Ini hari yang indah. Tapi sayang saya tidak. Sehingga yang melihat pun akhirnya merasa terpanggil dan bersyukur. Jadi sebetulnya untuk bersyukur itu bermula dari sudut pandang optimisme. Yang kedua, mau jujur melihat nikmat-nikmat kecil, kemenangan-kemenangan kecil yang ada di depan mata. Itu yang kemudian kita jadikan sebagai bahan awal untuk terus melangkah mendapatkan nikmat yang lebih banyak lagi. Nah, sekarang tidak ada nikmat yang paling besar yang kita miliki selain nikmat iman dan nikmat Islam yang melekat pada diri kita ini. Seandainya tidak ada iman di dalam diri kita, seandainya tidak ada Islam di dalam diri kita, entah betapa bejatnya hidup kita ini. Mungkin kita akan terus seperti binatang dalam menjalani hidup. Untung kita punya nikmat iman dan nikmat, tapi sedikit yang mensyukuri nikmat ini. Karena hanya mata orang-orang yang tulus beribadah kepada Allah yang bisa secara serius mensyukuri nikmat iman dan nikmat Islam ini. So, hati-hati memandang diri sendiri. Jadi mengingkari nikmat itu sama dengan mengkufuri mengganti nikmat Allah. Jadi mengingkari nikmat sama dengan mengganti nikmat Allah. Ini tafsir hadisnya. Bani Israel adalah kelompok manusia yang paling membandel untuk memasuki kedamaian secara total. Padahal telah banyak mujizat yang ditunjukkan kepada mereka, baik atas tuntutan mereka sendiri atau diberikan Allah secara langsung untuk suatu hikmah yang diperlukan. Siapapun yang menukar nikmat Allah itu pasti mengalami siksaan yang berat dan kehilangan kedamaian di dalam hidupnya.
Baik, sekarang kita coba berlanjut ke ayat 212. Mau lanjut atau mau bertanya? Waktunya setengah jam lagi. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Mari sama-sama kita mengikuti qorinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. Zuyina, dihiasi, dihiaskan. Zuyina lilladzina kafaru, bagi orang-orang kafir, al-hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Jadi ketika orang-orang kafir itu bangga sekali dengan dunia, ya sebetulnya orang-orang Islam juga banyak kayak orang kafir, standar penilaiannya. Standar penilaian orang kafir apa? Ya nggak jauh-jauh dari materi kan? Ya hartanya, perhiasannya, rumahnya, itulah yang menjadi patokan. Selanjutnya, tipikal orang seperti ini, wa yaskharuna, dan mereka menghina. Minal ladina amanu, dari golongan orang yang beriman. Jadi merendahkan, melecehkan, menghina orang-orang yang beriman. Walladzina taqau, adapun orang-orang bertakwa, fauqahum, levelnya di atas mereka, yaumal qiyamah. Tapi ini terjadi pada hari kiamat, pada hari akhirat nanti. Ini sebuah cara pandang baru dalam melihat dunia. Saya kira cara pandang ini penting karena segala sesuatu memulai dari cara pandang. Ada nggak perempuan yang ngelihat cicak takutnya kayak ngelihat buaya? Melihat kecoa seakan-akan berhadapan dengan monster. Kenapa bisa begitu? Sehingga mukul kecoa di kamar mandi itu sampai pecah embernya, gedebak, gedebuk, sampai patah itu sikat kamar mandi, ketepak. Cuma gara-gara satu belalang di kamar, atau jangan belalang, apa kira-kira yang suka masuk ke kamar? Kecoa lagi. Itu satu botol apa misalnya baygon itu sampai habis. Ini besar pasak daripada tiang. Semua bermula dari mana? Cara pandang. Kemarin juga saya bercanda. Bedanya laki-laki sama perempuan kalau ngaca. Laki-laki itu udah badannya gendut, nggak ada bidang-bidangnya, rasanya kurus aja.
Perempuan badannya nggak gemuk-gemuk banget, tapi rasanya gemuk aja, Pak. Ini beda laki-laki dengan perempuan kalau lagi ngaca. Semua bermula dari cara pandangnya, mindsetnya. Nah di sini hati-hati. Di sini Allah celakakan cara pandang, mindset orang-orang kafir itu dalam melihat dunia. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yaumal qiyamah. Endingnya inilah yang harus terjadi di muka bumi. Jadi yang namanya kaya, miskin, rendah, tinggi, mulia, hina, hebat, nggak hebat, ini rumusan yang nggak ada yang bisa merubah. Wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Dan Allah lah yarzuqu, yang memberikan rezeki, may yasha, kepada yang Dia kehendaki, bighairi, tanpa hitungan. Rumusan ini yang harusnya nempel di kepala. Terjadi pada masa sahabat. Seorang baru saja bangun rumah yang megah dan besar. Lalu dia keluar rumah, dia zoom out rumahnya itu. Perfect. Tiangnya seperti White House. Tamannya seperti taman di Belanda. Kemudian bagus lah pokoknya gitu ya. Dia berharap ini, tapi nggak seperti itulah rumahnya. Menunggu temannya lewat. Lalu dipanggil, sahabat, coba berdiri sejenak. Apa pendapat kamu tentang rumah saya? Si sahabat melihat, saudaraku, rumahmu lebih panjang dari usiamu. Artinya angan-anganmu ketinggian. Baik, itu sebuah cara pandang. Sehingga Rasulullah SAW nggak pernah. Jadi lingkungan sekarang ini memang jungkir balik. Rasulullah SAW itu nggak pernah bangga kalau diceritain, ya Rasulullah sekarang si fulan tuh kaya loh Rasulullah. Oh gitu ya. Ya Rasulullah si fulan sekarang itu jabatannya tinggi sekali. Oh gitu ya. Didoakan semoga selamat. Biasa aja, karena ini masalah mindset. Itu nggak pernah dijadikan sebagai patokan, enggak. Rasulullah kalau diceritakan, ya Rasulullah si fulan yang kaya itu luar biasa sekarang takwanya. Baru. Ya Rasulullah si fulan yang jabatannya tinggi itu sekarang ketakwaannya dan Qur'annya sekarang baru serius. Jadi ukuran itu, ketika sudah menjadikan dunia sebagai ukuran, berarti dia sudah dicelakakan oleh Allah. Jelas di ayat ini. Zuyyina lilladzina kafaru. Jadi kalau yang datang tamunya orang kaya, ditanya, minum apa? Panas? Dingin? Pokoknya servisnya oke. Tapi kalau yang datang kira-kira mau ngutang dari keponakannya, tunggu di depan pintu. Jadi ukuran saudara itu tetap lagi-lagi di materi. Innalillahi wa inna. Akhirnya dia salah. Tamu yang kaya ini malah nyusahin hidupnya. Keponakan yang dikira ngutang ternyata mau menolong hidupnya. Jadi hati-hati menilai manusia. Jangan sampai menjadikan dunia sebagai standar, sebab itu cara Allah mencelakakan seseorang.
Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada berapa poin penting di ayat ini? Satu, informasi bahwa kehidupan dunia itu Allah jadikan indah di mata orang kafir saja. Yang kedua, ya, ini ada bocoran bahwa orang-orang yang menilai seperti itu biasanya merendahkan orang-orang beriman karena ukurannya adalah materi. Yang ketiga, nah, ini aturan main yang sesungguhnya. Aturan main yang sesungguhnya bukan berdasarkan prasangka orang kafir itu. Aturan main yang sesungguhnya adalah bahwa sesungguhnya orang-orang bertakwa itu lebih tinggi derajatnya pada hari kiamat. Karena orang-orang beriman itu jelas sekali visinya sampai ke akhirat sana, bukan cuma untuk di dunia ini. Dan yang keempat, ya, blueprint rezeki. Apa blueprint rezeki ini? Dulu waktu masih di pesantren, memang saya disuruh menghafal di bawah pohon bambu di samping sungai. Manjada wajada. Barang siapa bekerja keras pasti berhasil. Setelah tua gini banyak tuh yang kerja keras nggak berhasil. Diganti manjada qad la yajid. Banyak orang kerja keras nggak berhasil juga. Dulu kan ibu-ibu masing-masing punya impian kan, pengen rumahnya begini, pengen kamarnya begono, pengen begini. Tapi setelah itu, oh ternyata semua wallahu yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Ternyata yang Allah berikan kepada ibu-ibu jauh lebih hebat dari ketimbang angan-angannya itu. Yang Allah berikan kepada ibu sekarang insya Allah lebih bagus. Apa itu? Ya pilihan Allah subhanahu wa ta'ala. Zuyyina, dijadikan indah. Jadi Allah balik matanya. Kepada siapa? Lilladzina kafaru, bagi orang-orang yang kufur di antara penduduk Mekah. Al-hayatud dunya, berapa banyaknya kehidupan dunia ini, dengan jalan menghiasinya hingga mereka menyukainya. Wa yaskharun, dan mereka memandang hina minal ladzina amanu, terhadap orang-orang yang beriman karena kemiskinan mereka. Seperti siapa? Bilal si budak hitam, Ammar bin Yasir, Suhaib yang miskin. Padahal nama-nama ini nama-nama agung di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya orang-orang kafir mengejek mereka dan membanggakan kekayaan mereka kepada orang-orang miskin yang tidak punya. Walladzina taqaw, padahal orang-orang yang bertakwa yang menjaga diri dari syirik, mereka itu fauqahum, berada di atas orang-orang kafir. Yaumal qiyamah, memang tidak di dunia ini. Ini konsekuensi menjadi orang beriman. Tapi kalau dimampukan kaya juga ya alhamdulillah. Karena kan ada Abdurrahman bin Auf. Ya, Rasulullah sendiri juga bukan orang miskin tapi menjalani hidup sederhana. Abu Bakar seorang pengusaha, Umar juga hebat, Utsman konglomerat juga. Tapi semuanya dikatakan kaya karena dermawan. Capek ngeliat orang kaya yang pelit itu. Dan jadi dia lebih capek lagi. Capek ngeliat orang kaya pelit, lebih capek lagi jadi dia sebetulnya. Makanya beruntunglah menjadi ibu-ibu orang kaya yang beriman di sini.
Semua saya lihat orang kaya di sini. Kaya dirinya sendiri maksudnya. Yang kedua tekanannya di sini adalah nanti kejayaan sesungguhnya orang beriman itu nanti di akhirat. Di dunia ini cuma ujian. Ada yang diuji pakai miskin, ada yang diuji pakai kaya. Ada yang diuji pakai jabatan, ada yang diuji pakai harta. Ada yang diuji pakai cantik, ada yang diuji pakai cantik sekali. Kadang-kadang saya suka nggak paham sama perempuan, jadi bercandanya kadang salah gitu. Saya pikir biasa aja, nggak taunya ternyata masalah gitu kan. Wallahu yarzuqu, dan Allah memberi rezeki may yasha, kepada siapa yang dikehendaknya. Jadi rezeki itu suka-suka Allah, bukan maunya kita. Tapi Allah Maha Adil. Allah juga sudah kasih bocorannya. Allah sudah memberikan tuntunan kalau mau dapat rezeki darinya. Tapi nggak mesti sesuai dengan yang kita mau. Karena tugas kita cuma proses dan usaha. Hasil akhirnya serahkan hanya kepada Allah. Bighairi hisab. Allah itu kalau sudah ngasih rezeki tanpa hitungan. Maksudnya rezeki yang luas di akhirat atau di dunia. Seperti Allah mengalihkan kepemilikan harta benda dan budak dari pihak yang mengejek kepada pihak yang diejek. Coba lihat peristiwa Fir'aun. Allah pancing betul itu Fir'aun supaya semua panglimanya, semua orang-orang hebatnya mengejar Bani Israel yang akan menyeberang lautan. Itu pun sengaja Allah bikin jaraknya tidak terlalu jauh. Ini ujian bagi Bani Israel. Kena deh. Tapi Nabi Musa bilang, mereka tidak akan sampai ke kita. Allah yang sudah jamin. Walaupun kelihatannya dekat. Apa sih maksudnya? Dibikin dekat, kena deh. Enggak, supaya semua masuk ke laut semua. Dan yang disuruh masuk ke laut ini pemilik-pemilik harta yang kaya raya. Semuanya. Untuk apa Allah tenggelamkan mereka? Allah ingin wariskan kekayaan mereka itu kepada budak-budak yang ada di sana. Happy, nggak perlu lagi tawuran. Tinggal pasang kafling masing-masing. Saya ingat itu di zaman reformasi. Ada banyak tawaran ke saya, ambil tanah di puncak. Ini konglomerat Indonesia tawarin, karena udah nggak sanggup lagi, tanahnya dikafling-kaflingin semua sama masyarakat. Bilang gue nggak mau ribut, nggak. Ada yang ngasih di puncak yang sangat bagus, luasnya sekian hektar. Tapi ini sudah dipatok-patokin, gue nggak mau ribut, selesain aja dulu. Saya cuma mau cari dari milik orang yang bertauhid. Walaupun nggak banyak, kalau orang itu bertauhid, tanahnya berkah, uangnya berkah, walaupun kelihatan nominalnya sedikit. Wallahu a'lam bishawab. Tafsir dengan Al-Quran yang berkaitan dengan ayat ini. Tertarik dengan filsafatnya Nietzsche? Coba lihat. Nietzsche ini orang yang tidak percaya pada Tuhan, tapi dia mengaku telah membunuh. Pertanyaannya, Tuhan yang mana yang dia bunuh? Dari bahasa ini artinya dipercaya Tuhan nggak? Percaya. Memang lihat orang filsafat tuh kelihatannya pintar, sebetulnya keblinger. Ini seperti sebuah cerita. Ada orang gila beraliran filsafat Nietzsche, lari ke pasar. Aku telah berhasil membunuh Tuhan. Aku telah berhasil membunuh Tuhan. Rupanya orang ini orang yang nggak percaya Tuhan. Orang bertanya, Tuhan yang mana yang kau bunuh? Kalau kamu tidak percaya Tuhan, tapi kamu sudah merasa membunuh Tuhan, itu berarti kamu percaya Tuhan. Baik, kita lihat.
innalladzina la yu'minuna bil akhirah zayyana lahum a'malahum fahum ya'maun. Bahaya sekali. Inilah orang yang digelincirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat, sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, kami jadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka di dunia ini, maka mereka bergelimang dalam kesesatan. Susah ngasih tahunya. Susah ngasih tahunya kalau orang itu sudah diginiin sama Allah. Itu disiplinnya demi untuk mendapatkan dunia seperti dicucuk hidung sapi itu. Begitu disiplin, begitu nurut. Tapi tidak ada Islam pada dirinya. Tidak ada perjuangan untuk agama di dalam dirinya. Ini bahaya sekali. Ada orang seperti ini. Kenapa orang ini dibuat indah perbuatan-perbuatan duniawinya? Kenapa? Sebabnya la yu'minuna bil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada negeri akhirat, itulah dasarnya, sehingga seakan-akan perbuatannya menjadi indah. Ya, sudah dikacaukan ini. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, banyak contoh kasus lah ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanan fa innallaha yudillu man yasha'u wa yahdi man yasha' fala tadhhab nafsuka 'alaihim hasaratin innallaha 'alimun bima yasna'un. Maka apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaan yang buruk, lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Yang subur. Para pendukung-pendukungnya nih, dengan membabi buta, ini loh yang subur nyuruh saya sholat 5 waktu, yang subur nyuruh saya apalagi berbuat baik, yang subur betul-betul dihiasi itu. Apalagi udah dikasih mobil sama dia, udah dikasih harta sama dia, betul-betul manut manusia itu. Dan perlu diketahui sedikit, waktunya tinggal 5 menit. Ada penelitian, manusia itu cuma dipimpin oleh 2 di dunia ini. Dipimpin oleh pemimpin yang baik dan dipimpin oleh pemimpin yang bejat. Anehnya, kok bisa ya orang nurut dipimpin oleh pemimpin yang, misalnya Hercules di Tanah Abang misalnya ya, itu kan yang patuh sama dia kan berani. Kenapa ya? Lihat, ini ibu-ibu di sini kan banyak yang pensiun nih. Lihat, di sebuah penelitian, ada penelitian ilmiah tentang leadership, bahwa tabiat manusia itu senang dipimpin, baik atau buruk, selama ada maslahat di situ. Saya ulangi, hasil penelitian ini menunjukkan manusia itu pada hakikatnya senang dipimpin, baik atau buruk, selama ada kepentingan dia di situ. Di penelitian itu ada profesor, ada orang yang dipimpin, dan di balik tabir ada orang yang disetrum kalau dia ini mencet di sini. Jadi dari 10 watt sampai 500 watt penelitiannya. Dia ditanya satu persoalan tapi gak bisa jawab, pencet itu, tet, di situ kesetrum 10. Dia kasih pertanyaan oleh si profesor, kalau salah suruh pencet lagi, tet, kesetrum sampai 50 watt. Au, teriak di sana. Dia ini nggak melihat orang yang kesetrum akibat pencetan dia tadi. Terus dia mau berhenti, please, tolong lanjutkan please. Salah lagi sampai 100 watt. Au, saya bakal mati, tolong hentikan ini.
Ini yang mencet ini nggak ngelihat orang di sebalik tabir itu kan, nengok ke profesor, please, nggak dipaksa, tolong lanjutkan. Sampai 450 watt, sampai minta ampun orang di balik tabir itu, orang ini terus saja melakukannya. Tabiat kedua manusia itu ingin menyelesaikan sampai akhir walaupun itu sesat. Lihat orang yang bekerja sampai pensiunan untuk sesuatu yang jelas-jelas, penasaran kalau nggak sampai habis. Dan selama ada maslahatnya di situ, dia mau diperbudak seperti itu. Yang di sini enggak. Enggak tahu maksud saya. Tapi alhamdulillah Allah berikan petunjuk kepada kita semua, berusaha mencari kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.